Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku mau menyampaikan general reading ya, bukan tentang percintaan. Jadi sesekali biar nggak terasa berat, biar nggak galau ya. Aku akan ambil tema ada hal-hal yang membuatmu bahagia di bulan September. Jadi kalian harus simak video ini sampai selesai, klaim energi positifnya dan afirmasikan. Oke. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi ya, dan jika tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke. Apa yang membuatmu bahagia atau ada hal apa saja yang membuatmu bahagia di bulan September? Oke. Aku tarik energinya dengan kartu Oracle Wisdom. Kita lihat ya. Yang pertama, chaos and conflict ya. Aku tidak membacanya dalam artian yang negatif ya. Jadi gini, memang bakal ada sesuatu hal nih yang awalnya nih kayak sebuah kekacauan ya, atau konflik terjadi gitu. Tapi dari situasi ini akhirnya membawa kebaikan ya, atau ada hikmah yang bisa diambil. Jadi ibaratnya itu kayak setelah badai itu ada pelangi gitu ya. Jadi ada kebahagiaan ya, atau kesuksesan yang akan kalian dapatkan di bulan September, tapi memang diawali dengan kekacauan terlebih dahulu ya. Kekacauan ini bukan berarti yang kayak sebuah masalah besar, bukan ya, tapi kayak yang gini, kalian punya suatu momen ya, yang dimana di situ tuh kayak sibuk banget, hektik banget ya, yang bener-bener wah pokoknya kesana kemari udah jungkir balik gitu ya. Tapi setelah itu selesai, kesuksesan kalian capai ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lanjut, ada hal apa lagi yang membuatmu bahagia? Yap, never ending story. Wow, ini kayaknya buat yang masih belum bisa move on ya. Jadi ada suatu cerita kalian dengan seseorang ya, dimana di sini ada koneksi putus nyambung. Makanya nih judulnya jadi never ending story ya. Cerita ini nggak akan pernah selesai. So kalau kalian saat ini sedang off ya dengan someone, break up, terjeda, lagi lose kontak, silent treatment nih di bulan September, akan terhubung lagi ya, karena cerita ini belum usai ya. Walaupun mungkin kalian udah ngucap nih ya, nggak, aku udah ending sama dia, aku udah selesai, aku udah nggak mau lagi sama dia gitu. Tapi ketika di hati kecil kalian masih berharap untuk terkoneksi lagi dengan seseorang ini, semesta mendatangkannya buat kamu ya. Oke, lanjut. Hal apa lagi yang membuatmu bahagia di bulan September? No place like home. Ada beberapa dari kalian yang sudah lama gitu ya memanifestasikan ingin mempunyai rumah sendiri. Jadi mungkin saat sebelum-sebelumnya atau selama ini mungkin kalian masih ikut orang tua, mungkin ada yang masih ngontrak, ada yang masih sewa, ada yang masih ngekos ya.
Di bulan September, beberapa dari kalian finally terwujud untuk kalian memiliki rumah sendiri. Ya, nah beberapa ada yang mungkin kalian merantau, kalian bekerja jauh dari rumah, dari keluarga ya, atau pasangan, atau ada saudara gitu ya, atau orang tua, atau anak kalian yang kebetulan mungkin studi di luar negeri atau di luar kota, kerja jauh. Nah, di bulan September nih bakalan pulang ya. Kalau kamu yang merantau, kamu yang bakal pulang. Kalau ada kerabat, pasangan ya, LDR, anak, mungkin orang tua yang kerja jauh ini bakalan pulang ya. No place like home. Kemudian ini terhubung dengan never ending story, di mana ada seseorang yang kisahnya itu belum usai dengan kamu, dan saat ini dia masih berpetualang dari satu hati ke hati yang lain, dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara yang lain. Finally Desember dia menuju ke kamu karena dia merasa kamu adalah rumahnya ya. Seseorang kalau udah capek kerja, kemudian ngerasa kangen, itu pulangnya kemana? Ke rumah, yaitu dari segala petualangannya, dia menganggap kamu adalah tempat ternyaman, ibarat rumah. Dia bakalan balik ke kamu, pulang ke kamu. Oke, kita lanjut lagi ya. Hal apa yang membuat kamu bahagia di bulan September? Higher power. Kalau selama ini kalian merasa terombang-ambing ya, merasa kok kayaknya aku nggak punya tujuan hidup ya, kok kayaknya aku mager ya, kok kayaknya aku nggak ada semangat ya. Nah, di bulan September nggak tahu ada something apa, karena setiap orang ini pasti ada motivasi yang berbeda-beda ya. Ada sebuah situasi atau ada sebuah kondisi atau mungkin juga seseorang ya yang akhirnya men-trigger kamu, dan finally kamu menemukan ini tujuan hidup kamu. Visi misi menjalani hidup ini akhirnya kamu temukan. Passion kamu ya, minat kamu, tujuan hidupmu itu akhirnya kamu temukan, dan kamu langsung kayak merasa oke, finally aku dapat nih jati diri kamu ya. Dan di sini akhirnya kayak kalian tuh merasa tujuan hidup kalian tuh makin jelas. Nah, tentu saja setiap orang akan berbeda ya. Ada mungkin dipertemukan dengan jodoh ya, akhirnya oke, aku ada kejelasan nih kayak gitu. Ada mungkin beberapa akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapanmu ya. Jadi kayak akhirnya kan punya tujuan hidup apa ya, berkarir di sini aku harus mencapai sampai puncak gitu, atau bisnis ya, atau bisa juga secara spiritual ya, finally kamu menemukan bakat kamu ya, atau Tuhan memberikan kamu gift gitu ya, akhirnya di situ kamu bisa gunakan ya untuk membantu orang lain, baik atau mungkin untuk diri sendiri. Oke. Oh, lihat satu lagi. Oke, change in the wind. Ada suatu perubahan atau sebuah perubahan ya, yang ini terjadinya itu mendadak secara tiba-tiba, tapi akan membuat kamu tuh terkejut ya, karena ini hal-hal bahagia, hal-hal baik ya. Jadi aku membacakannya energi yang positif ya. Jadi perubahan ini perubahan yang positif. Bisa mungkin beberapa dari kalian tiba-tiba dipanggil sama atasan nih ya. Kamu per September ini naik jabatan gitu. Wah, surprise ya. Atau kamu dapat reward nih dari kantor karena prestasi kamu ya. Atau tiba-tiba ada ada yang melamar kamu, atau kamu dipertemukan dengan seseorang gitu ya, yang kayak awalnya kamu udah menutup hati ya, aku nggak mau membuka hati dulu nih, aku masih trauma, aku masih belum bisa move on, ternyata dihadirkan seseorang yang membuat kamu terbelalak ya. Seseorang itu ternyata bisa merubah mindset kamu, bisa membuka hati kamu lagi. Nah,
Atau ini terkait dengan never ending story ya, yang kalian tuh udah tenang, udah move on dari seseorang ya, udah ya udahlah jalani hidup fokus dengan kehidupan sendiri. Dan ternyata tiba-tiba semua itu berubah ketika seseorang datang, orang lama ya, datang yang akhirnya kayak langsung merubah duniamu ya. Tapi tentu saja ini hal yang positif. Oke, kita coba cek dengan deck kartu aku yang lain. Hal apa saja yang membuatmu bahagia di bulan September? Wow, Six of Heart ya. Ada kontrak baru, tender kamu bakal goal, kamu dapat project, dapat job, kerjaan ya. Ini kalau dalam karir, pekerjaan baru nih juga bisa ya. Dan ada seseorang yang ingin serius berkomitmen dengan kamu. Nah, kalau energinya Six of Heart ini otomatis dia orang lama yang kembali datang ingin berkomitmen. So, ini sinkron dengan never ending story ya. Energi orang lama datang ingin berkomitmen. Makanya ini tadi ya, dari A Change in the Wind tadi udah aku sampaikan ya, kalian udah tenang-tenang, udah damai, sepi, adem gitu. Tahu-tahu orang lama datang gitu yang langsung kayak aku mau balik, aku mau kita komitmen gitu, aku mau kita nikah. Nah ya, oke. So, kita lanjut. Tuh kan, merinding aku nih, merinding aku swear, karena barusan aja aku sebut ya istilahnya tuh kalau orang Jawa itu dorong mingkem gitu ya, relation ya, udah jelas banget ya. Two of Heart, ada hubungan, relationship, baik kamu dengan orang lama yang kembali ya, mengajak kembali, atau kalian yang single di bulan September ya, dipertemukan dengan seseorang yang nggak mau main-main lagi. Nggak ada yang istilahnya itu jalani dulu aja, FWB, HTS, TTM, pilwil, nggak ada. Jadi yang aku mau serius sama kamu, kita jalani hubungan ini. Tuh ya, ore, terutama yang jomblo nih. Oke, kita lanjut. Yap. Five of Spades ya, kuarel. Ini sih seperti pembayaran karma ya. Jadi jangan takut akan pembayaran karma. Justru ya, setelah ada pembayaran karma, aku rasa sih gini, ini energi yang udah terjadi atau saat ini terjadi ya. Jadi beberapa dari kalian saat ini kalau merasa dikecewakan seseorang, harus kehilangan sesuatu hal, disakiti, dihianati ya, bahkan mungkin nggak cuma oleh pasangan, mungkin oleh temen, sahabat sendiri, bahkan saudara. Nah, percayalah ya, setelah pembayaran karma kamu dimurnikan di bulan September, justru akan banyak kebaikan yang datang ya. Ibaratnya kita tuh udah dibersihin ya, udah diresiki gitulah ya, udah dibersihin ya, otomatis ketika kita udah murni, hoki, keberuntungan, berkah itu akan mudah untuk datang ya, karena udah bloknya udah ini ya, udah bersih gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Hal apa saja yang membuatmu bahagia di bulan September? Wow, Prince of Spades. Ada seorang maskulin, energinya maskulin ya, dan dia ini usianya masih muda. Seseorang yang tegas, berkomitmen, bertanggung jawab ya. Dia ingin adanya suatu komitmen atau relationship. Ini bisa energi orang lama, bisa juga energi orang baru. Oke, jadi yang datang nih bisa energi orang lama, bisa energi orang baru. Tapi aku sih ngerasa
paling strong tuh energi orang lama ya, karena udah terkonfirmasi di beberapa kartu ya. Oke, kita lanjut. Princess of Club. Nah, ini untuk kalian yang maskulin, berdealing dengan sosok Princess of Club ini. Tapi kalian nih mesti sabar ya, karena sosok Princess of Club ini usianya lebih muda dari kalian dan ya manja, cemburuan, posesif, egois gitu ya. Mungkin karena takut kehilangan ya. Oke, lanjut. Tapi sosok ini membuat kamu bahagia. Oke, ya. Prince of Diamond. Jadi kalau tadi ada Prince of Spade, ini ada Prince of Diamond. Energinya juga maskulin, ya, usianya masih muda atau bisa aja sih usianya lebih tua dari kamu, tapi Prince of Diamond ini orangnya charming gitu loh. Charming, berkarisma, pekerja keras, terus apa ya, selalu gaul gitu ya, bahasa ininya sih gaul ya, selalu update apapun, pekerja keras, orangnya juga royal ya. Oke, sekarang kita cek dengan kartu tarot ya. Hal-hal apa saja yang membuatmu bahagia di bulan September. Ada kartu Death. Nah, kartu Death ini bukan berarti negatif ya. Ada suatu siklus yang akhirnya berakhir dan kamu memasuki siklus baru. Jadi beberapa dari kalian ada yang terbebas dari hubungan toksik, kemudian dipertemukan dengan seseorang yang ingin serius berkomitmen. Nah, kemudian juga ada beberapa dari kalian yang terbebas dari suatu fase dimana kayak gini. Mungkin ada beberapa yang sebelumnya terlilit hutang gitu ya. Nah, sudah berbulan-bulan gitu ya kerja keras buat bayar, kerja keras buat selesaiin hutang-hutang itu. Nah, di bulan di bulan September fase itu akan selesai ya, dan kamu akan memasuki suatu fase baru atau siklus baru itu yang membahagiakan ya, dimana tanggungan-tanggungan kamu tuh akhirnya selesai, akhirnya kamu bisa lunasin. Nah, sama halnya tentang pekerjaan ya. Mungkin kamu ada beban pekerjaan yang berlarut-larut tuh kayaknya nggak selesai-selesai nih, kayak gitu ya. Akhirnya kalian selesai di bulan September ya. Dan ini benar-benar membuat kamu lega, bahagia banget ya. Oke. Kemudian juga dalam asmara itu tadi ada kedatangan orang lama. Jadi orang lama yang udah bener-bener lose kontak, nggak ada komunikasi, nggak ketemu, mungkin sampai berbulan-bulan. Ada juga yang bertahun-tahun ternyata dia datang dengan versi dia yang lebih baik dan kamu akan terkejut. Wow, seseorang ini ternyata benar-benar berubah ya. Oke, tentu saja versi yang lebih baik, perubahan yang positif ya. Oke, kita lanjut. Oke, Seven of Wands. Kalian bakalan sangat sibuk. Nah, kesibukan ini kan artinya job kamu rame, ada project, dapat banyak event ya, sehingga kayak bakalan sampai susah untuk santai-santai nih gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau buat aku itu basic is money ya. Jadi kamu sibuk itu menghasilkan uang daripada cuman scroll media sosial gitu kan. Oke. Dan itu membuat kamu happy, kamu nggak nyangka, wah bulan ini banyak banget orderan ya, banyak banget ini tawaran-tawaran kayak gitu, banyak banget kerjaan ya. Oke, kita lanjut. Wow, di Empress. Ada beberapa dari kalian yang mengharapkan keturunan ya, finally di bulan Desember ini positif hamil. Bahkan beberapa mungkin ada yang memang sudah hamil Desember lahiran ya.
Kemudian ada rezeki luar biasa nih. Di Empress ini kan kemakmuran, kesuburan ya. Jadi ada yang bonusnya cair. Kemudian mungkin kamu jual aset Desember akhirnya laku dan langsung terbayar semuanya. Kayak gitu ya. Bahkan ada yang bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, properti, tanah atau aset-aset yang lain. Perhiasan mungkin emas, berlian ya. Oke, kita lanjut lagi. Hal apa saja yang membuatmu bahagia di bulan September? Wow, Queen of Coin ini juga tentang cuan ya. Bakalan kaya raya, income bakal lebih banyak ya dibanding bulan sebelumnya. Ada rezeki-rezeki yang akhirnya kamu bisa terima, bisa membeli barang yang kamu idam-idamkan selama ini ya. Oke, so kita lanjut lagi. King of Coin. Ada yang akhirnya bertemu jodoh. Jadi nggak cuman relation pacaran aja, tapi dipertemukan dengan dia akan ajak kamu pacaran, komitmen, tapi dia kayak langsung ya, tujuanku mendekati kamu untuk menikah. Kalaupun nggak tahun ini, mari kita mulai merencanakannya gitu. Karena ada energi soulmate ya, pas nih berdampingan loh. Queen of Coin dan King of Coin ya. Di sisi lain ini juga sinkron dengan di Empress, di mana ada rezeki kelimpahan yang sangat luar biasa. Kamu mendapatkan banyak rezeki, mungkin bonus kamu, penghasilan lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Kamu bisa beli aset, bisa beli barang berharga. Intinya sih yang selama ini udah kamu perjuangkan atau kamu kamu usahakan, kamu perjuangkan gitu ya. Dan karena di sini ada kartu jodoh nih, Queen of Coin dan King of Coin ya. Jadi ada yang dipertemukan dengan jodoh ya, dengan soulmate-nya. Oke. So kita lanjut, ada hal bahagia apa lagi? Oke, Page of Swords ya. Ada yang mendekati kamu. Mendekati ini nggak cuman dalam hal asmara aja ya. Mendekati ya, memang ada juga yang dalam hal asmara, tetapi ada juga seseorang mendekati kamu karena dia tahu bakat kamu ya. Jadi kalau misalkan kalian ini konten kreator nih, bakalan ada yang kepoin kamu, mengamati kamu, terus dia datang menawarkan kerjasama, menawarkan project gitu. Atau mungkin seseorang lihat talent kamu di sosmednya, mungkin kamu bisa nyanyi, mungkin kamu bisa dancing, mungkin kamu pinter masak, atau kamu bikin desain baju mungkin, atau kerajinan tangannya. Terus ada yang kayak pencari bakat gitu loh ya, atau mungkin produk-produk tertentu ya akhirnya mendekati kamu dan kasih kamu project atau kerjasama. Oke, so inilah yang aku bisa tarik energinya ya, hal-hal yang membuat kamu happy, bahagia di bulan September. Klaim energinya karena semuanya positif ya. Oke guys, aku harap ini semuanya resonate ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.